نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, mafhum kita sama mengetahui sebagai bangsa Indonesia telah 80 tahun alhamdulillah Allah karuniakan kemerdekaan, sebuah hal yang mahal bagi negara-negara lain. Contoh yang amat sangat masih membekas di benak kita adalah saudara-saudara kita di Palestina. Mereka belum bisa merasakan kemerdekaan sebagaimana yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, dan kita bisa ucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar atas segala yang Allah karuniakan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yang patut kita syukuri adalah bagaimana asas negara ini didirikan itu ternyata banyak sekali berkecocokan, bukan dicocok-cocokkan dengan agama kita yang mulia, yaitu Islam. Seperti kita tahu, dalam pembukaan UUD 45 di alinea ketiga ada kalimat atas berkat rahmat Allah. Jadi dulu bapak-bapak pendiri bangsa ini menyadari bahwa tidak mungkin Indonesia bisa merdeka kecuali atas rahmat. Apa sih rahmat itu? Rahmat itu kasih sayang, keluasan kasih sayang Allah Ta'ala bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi aneh kalau hari ini tuh ada orang-orang yang sealiran dengan Aidit atau Kartosuwiryo dari PKI menyatakan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu adalah kesetaraan ala komunis. La haula wala quwata illa billah. Karena nyata-nyata tertuang dalam pembukaan UUD 45 disampaikan bahwa atas berkat rahmat Allah lah kita sebagai bangsa bisa merdeka. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, belum lagi di alinea keempat pembukaan UUD 45 itu disampaikan tentang rumusan Pancasila. Kita sama tahu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mudah di lisan, mungkin kita hafal, tapi mungkin kita sering kali nggak ngeh apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu ada surat yang sama kita masyhur hafal, yaitu surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa, Allah itu satu. Jadi bisa kita ambil sungguh dekat hubungan negara ini berdiri 80 tahun yang lalu. Dasar-dasar yang diletakkan adalah dasar-dasar dalam Islam. Kita diperintahkan oleh Allah, katakan Allah itu Esa. Ini diadopsi oleh para pendiri bangsa sebagai sila pertama, bukan sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita ucapkan lagi alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Jamaah salat yang dirahmati Allah,
Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Supaya adil dan beradab itu Allah turunkan dalam surat Al-Hasyr perintah bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighada. Allah memerintahkan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah dan persiapkanlah apa-apa yang akan jadi bekal nanti di hari akhir. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui isi hati kita semua. Apa hubungannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Dikatakan adil itu tidak di dalam sorotan media. Adil itu bisa dirasakan, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikamuflase. Beradab, iya. Kalau kita merasa beradab, kita tidak mungkin menaikkan kaki kita di sebuah rumah makan mewah dengan dalih saya punya uang kok, terserah saya kaki saya mau saya taruh mana. Semua sepakat insya Allah hal seperti itu tidaklah beradab. Saat kita tahu ada pencuri ayam dihukum 2 tahun dan orang yang melakukan hal yang lebih berat dari mencuri ayam dihukum kurang dari itu adalah sesuatu yang tidak adil. Maka Allah perintahkan, kalau mau selamat nanti di hari akhir, ya persiapkan segala sesuatunya agar tidak rugi. Kalau rugi gimana? Masuk neraka. Kalau mau beruntung, ya dipersiapkan segala sesuatunya. Ya adil, ya beradab. Adil kepada manusia, beradab kepada manusia. Nggak usah jauh-jauh. Adab kita pada istri. Istri suka dibelai-belai, disolu, ya sudah. Suami tugasnya seperti itu. Suami hartanya dicukupkan oleh Allah cuman sekian puluh ribu, ya sudah, dielus-elus ganti. Beradab. Istri yang beradab itu apik-apik karo suami. Suami yang beradab ya apik-apik karo istri. Itu adil dan beradab, dan contohnya masih banyak lagi. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sebagaimana kita tahu, saat imam mau memulai sholat jamaah, imam memerintahkan bersumber dari hadis Rasulullah SAW, rapatkan shaf, sawu sufufakum, rapatkan, rapikan shaf kalian. Dalam hadis lain diterangkan agar kalian tidak berpecah belah, agar hati kalian itu tidak saling sengketa. Ini perintah dari Rasulullah, sedang cuman di sholat jamaah, ternyata itu ada efeknya besar untuk persatuan. Dan Allah Ta'ala berfirman di banyak tempat, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Allah telah memberikan firman-Nya dan Rasulullah telah mencontohkan bagaimana persatuan itu lebih baik dari perpecahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya di sila keempat dan kelima itu juga berkesesuaian, tapi karena waktu yang singkat, tapi sekilas saja tentang sila keempat itu. Rasulullah SAW dalam perang Badar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Jadi tidak serta-merta beliau Nabi terus menang-menang, nggak mau musyawarah langsung putuskan si A nyerang ini, si B nyerang itu, nanti di perang Badar ketemu Abu Lahab dan seterusnya. Enggak, beliau rembugan musyawarah dengan Abu Bakar. Di perang Ahzab juga bahkan sahabat muda sekelas Salman Al-Farisi, beliau adalah orang Persia, mengusulkan, ya Rasulullah,
Di negaraku dulu kalau berperang itu menggali khandak, parit, supaya musuh tidak mudah masuk. Jadi kalau kita dengar sahabat-sahabat kibar yang terkenal semacam Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini sekelas Salman Al-Farisi pun didengar dan dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sebagai keputusan terhadap hal yang amat sangat besar, yaitu yang kita kenal dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Dan yang terakhir, sila kelima itu kita sama-sama tahu, yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, ya begitulah. Kita ingin semua itu baik, nggak kesulitan, nggak aneh-aneh. Dan aneh-anehnya kondisi kita itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana kondisi kita sebetulnya. Jadi kalau kita mau lihat orang yang memerintah kita itu sikapnya kita rasa aneh-aneh, jangan buru-buru nyalahkan. Kita lihat diri kita dulu. Jangan-jangan kita yang lebih aneh dari pemerintah kita. Karena yang Allah tetapkan sudah jelas. Suruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Siapa itu? Ya pemerintah yang memerintah ngurusi urusan kita sehari-hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin, dan terutama sekali semoga Allah ampuni dosa kita sekalian sebagai kaum muslimin di Indonesia, dan semoga Allah sejahterakan orang-orang di Indonesia ini baik di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.